Tahukah kalian, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hasil kebetulan, melainkan produk dari serangkaian sidang dan perdebatan intensif yang melibatkan tokoh-tokoh nasional, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat. Proses ini melibatkan 3 badan utama. Yang pertama, PPUPKI, kedua, Piagam Jakarta, dan yang ketiga, PPKI. Yang pertama, PPUPKI. PPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidangnya berlangsung di Jakarta, tepatnya di Batavia. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Usulan ini bertujuan mencapai konsensus nasional di tengah keberagaman etnis, agama, dan politik Indonesia. PPUPKI membahasnya, namun belum menghasilkan rumusan final karena fokus pada persiapan kemerdekaan. Setelah sidang PPUPKI, dibentuk Panitia 9 terdiri dari tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan perwakilan dari berbagai kelompok untuk merumuskan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, mereka menghasilkan Piagam Jakarta yang mencakup Pancasila dengan penambahan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sila pertama ini sebagai kompromi untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama dari kelompok Islamis seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Piagam ini menjadi dokumen awal yang menyatakan Indonesia sebagai negara merdeka dengan dasar Pancasila. Namun, rumusannya masih sementara dan kontroversial karena potensi diskriminasi terhadap non-Muslim. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPUPKI diganti menjadi PPKI oleh Soekarno-Hatta. Sidangnya berlangsung pada 18 Agustus 1945. Perdebatan sengit untuk menyesuaikan Piagam Jakarta. Frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dari sila pertama guna mencapai konsensus nasional dan menghindari perpecahan terutama dari kelompok non-Muslim. Hasilnya, Pancasila dirumuskan ulang dalam pembukaan UUD 1945 tanpa frasa tersebut. PPKI juga mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kesimpulannya adalah proses lahirnya Pancasila melalui PPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI mencerminkan semangat kompromi dan dialog di tengah keberagaman Indonesia di era pendudukan Jepang. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta merumuskan dasar negara inklusif dengan menghapus elemen kontroversial seperti kewajiban syariat Islam untuk menghindari perpecahan. Ini menunjukkan kemerdekaan sebagai konsensus nasional yang menghargai pluralisme, toleransi, dan adaptasi.